عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung pembahasan kita pada Kutaib atau buku kecil karangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu yang berjudul Khudh aqidataka minal kitabi was sunnah as-sahihah. Ambillah aqidahmu dari Al-Quran dan sunnah yang sahih yang difahami oleh para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Dan kita masuk pada pembahasan atau ke pertanyaan nomor 20 bagi yang punya bukunya, halaman 36. Disebutkan oleh beliau di sini dan sering kita ulangi, inilah metode beliau dalam pengarangan buku adalah pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan ke-20, apa saja bahaya syirik besar? Apa saja bahaya syirik besar? Jawabannya kata beliau, syirik besar tentunya kita sudah tahu definisinya ya, atau perlu kita ulang definisi syirik? Definisi simpelnya saja. Taswiyatul Rabbi, taswiyatullah subhanahu wa ta'ala bi ghairillah fi amrin huwa min khasaisillah. Penyamaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang lainnya pada perkara yang sebenarnya itu adalah kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Penyamaan Allah kepada yang lainnya, makhluk tentunya, pada perkara yang sebenarnya itu adalah kekhususan atau keistimewaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan berkaitan dengan dua jenis tauhid, uluhiyah, rububiyah. Rububiyah misalnya, kita meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dan kita mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan Allah itu sendiri, seperti Allah mencipta, Allah memberikan rizki, Allah mengatur semua urusan, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Maka syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah menyamakan selain Allah dalam perkara ini. Meyakini selain Allah bisa memberikan rizki, meyakini selain Allah bisa menghidupkan dan mematikan. Karena nanti di akhir zaman Allah akan berikan ujian kaum muslimin dengan keluarnya Dajjal, dia bisa menghidupkan dan mematikan. Ujian berat. Atau meyakini bahwasanya selain Allah bisa mengatur semua urusan. Selain Allah ada yang bisa mencipta.
Maka dalam poin pertama ini, orang-orang kafir Quraisy pun kala itu mereka tidak menyimpang. Mereka yakin Allah yang memberi rezeki, mereka yakin Allah sang pencipta, mereka yakin Allah yang mengatur segala urusan. Jadi kalau misalnya ada kaum muslimin di zaman sekarang meyakini dengan keyakinan yang menyimpang, syirik kepada Allah dalam perkara rububiyah seperti ini, maka kesesatannya lebih parah dibandingkan orang-orang Quraisy zaman dulu. Teman-teman yang misalnya masih ragu untuk resign dari tempat kerjanya yang penuh dengan riba, jelas penuh dengan riba, bukan lagi syubhat, tahu dia ini penuh dengan riba, takut rizki dia takut sama rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia punya skill, dia lulusan bahkan mungkin S2 dan S3, dia cari pekerjaan yang lain yang halal, insya Allah bisa. Selama seseorang itu berusaha, Allah pasti kasih. Enggak bakal dikasih 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, rizki kita sudah Allah tentukan. Jadi jangan takut. Apa semua kita yakin bahwasanya besok masih hidup dan kita masih makan harta haram itu? Apa semua kita yakin bahwasanya sampai bulan depan saya mau cari alternatif dulu, Ustaz, ini saya ini darurat saja, saya mau cari alternatif dulu, bulan depan saya resign. Anda yakin bulan depan masih hidup? Dan selama sebulan itu anak istri Anda berikan makanan dari harta yang haram. Ya, pian mungkin hadir sebagian, mungkin rata-rata pian hadir waktu Ustadz Irwandi datang ke sini. Beliau ceramah waktu itu malam Sabtu di As-Salam Samsat. Pertanyaan, bagaimana caranya saya keluar dari riba? Saya bekerja di bank konvensional. Beliau cuma, sekarang malam Sabtu, hari Senin kamu keluar. Jawabannya enggak jauh-jauh, enggak panjang-panjang, enggak beribet muter-muter. Enggak, Senin kamu keluar. Kalau ingin berlepas diri dari riba. Jadi kalau misalnya kita takut bahwasanya Allah tidak memberikan rezeki, lebih parah dibandingkan orang-orang kafirin zaman dulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunallah, sungguh mereka betul-betul akan mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberikan kami rezeki. Artinya dalam perkara tauhid rububiyah mereka tidak menyimpang. Yang kedua, syirik mereka pada perkara yang kedua, tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba. Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah juga, kepada yang lain juga. Memohon kepada Allah juga, kepada yang lain juga. Takut kepada Allah juga, kepada yang lain juga. Semua perbuatan ibadah dia yang harusnya dia persembahkan kepada Allah, karena itu hanya kekhususan Allah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam doa misalnya, karena Allah memang zat satu-satunya yang bisa menjawab doa. Maka persembahkan doa kita hanya kepada Allah, jangan kepada yang lainnya, kepada siapapun dia, bahkan Nabi Muhammad sekalipun. Ulun tidak contohkan syekh, ulun tidak contohkan tuan guru, ulun tidak contohkan wali. Nabi Muhammad, kita berdoa kepada Nabi Muhammad, beliau enggak jawab. Apalagi yang levelnya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi amun salawat sampai beda. Kita bersalawat bukan berdoa. Dan salawat disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Sallu alayya fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Bersalawatlah kalian kepada aku karena sungguh salat kalian sampai kepada aku. Itu bukan meminta. Ini tidak meminta. Tauhid uluhiyah. Al-mujib, al-mu'ti, yang menjawab doa, yang memberi rizki, yang menerima ampunan, cuma Allah Subhanahu wa taala. Maka minta ampun hanya kepada Allah, bukan kepada pendeta. Nah, ini kesyirikannya orang-orang Nasrani. Kan minta ampunnya dengan sukukul gufron. Ada, mereka punya kartu-kartu pengampunan. Mungkin kita semua tahu lah, mereka punya bilik-bilik itu kan. Jadi kalau setelah berdosa masuk ke bilik itu.
saya telah berdosa wahai Bapak. Hah? Emang gua bapak lo? Mungkin. Pasturnya bercanda nih pasturnya nih. Kan dari dulu situ dipanggil Bapak. Aduh, bercanda aja nih. Oke. Subhanallah. Saya telah berdosa wahai Bapak. Ente kok bau? Lah kita kan lagi sampingan, dua-duanya lagi pada beol sebenarnya, bukan disuka. Lagi di WC sebenarnya dua-duanya, pasturnya sebelah, dia di sini. Aduh, saya salah ruangan dia. Aduh, minta ampun tapi oke, saya lanjutkan. Jadi sebelum kita membahas ini, apa saja bahaya syirik kepada Allah? Syirik adalah menyamakan Allah dengan selain Allah pada perkara yang itu hanya kekhususan Allah, keistimewaan Allah, yang lainnya nggak punya. Jangankan manusia, para manusia super pun, manusia yang penuh dengan keutamaan pun seperti Nabi dan Rasul atau para malaikat pun nggak bisa memberikan yang seharusnya kita minta, karena itu kekhususan Allah. Maka itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin definisi yang lebih simpel lagi, lebih pendek lagi, sarfu syai'in minal ibadah li ghairillah. Memalingkan sesuatu ibadah kepada selain Allah. Itu lebih simpel lagi. Maka itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan syirik yang dipahami oleh orang-orang Betawi atau Jakarta yang artinya adalah iri. Syirik lu? Itu bukan. Ini syirik yang lain. Oke. Pertanyaan ke-20. Apa saja bahaya syirik besar? Tenang, saya nggak puasa. Malam. Emang puasanya Syiah sampai Isya. Oke. Jawabannya adalah syirik besar menyebabkan seseorang mendapatkan hukuman yang kekal di neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah itu berkaitan dengan rububiyah atau berkaitan dengan uluhiyah, berkaitan dengan perbuatan Allah atau berkaitan dengan perbuatan hamba, artinya dia menyamakan Allah dengan yang lainnya dalam perkara yang itu khusus milik Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Disebutkan dalam tafsir An-Muyassar, penafsiran pendek dari ayat ini, anna man yusyrik billah ghairahu fa inna Allah qad mana'a alaihi dukhul al-jannah abada wa mustaqarruhu naru jahannam wa ma lahu nasirun 'inda Allah wa la mu'in wala munkidhun yunkidhuhu mimma yantadhiruhu minal azab. Bahwasanya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melarang atau mengharamkan dia masuk surga Allah abadan, selama-lamanya. Wa mustaqarruhu naru jahannam, dan tempat kembalinya, tempat tinggalnya adalah neraka jahannam. Wa ma lahu nasirun 'indallah wa la mu'in, dan dia tidak memiliki penolong di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang itu bisa dibantu sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang memberikan syafaat. Selama dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, syafa'atil malaika wa syafa'an nabiyyun wa syafa'as salihun wa lam yabqa illa arhamar rahimin fayaqbidu qabdatan minan nar fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qattu. Para malaikat telah memberikan syafaat. Tentunya Allah berikan izin mereka memberikan syafaat, dan Allah meridhoi orang yang akan diberikan syafaat kepadanya. Allah memberikan izin kepada malaikat ini, dan Allah juga meridhoi orang yang akan diberikan kepadanya syafaat, yakni mereka ahli tauhid. Mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu dua syarat mendapatkan syafaat. Kata Nabi Muhammad,
para malaikat telah memberikan syafaat. Para nabi telah memberikan syafaat. Orang-orang saleh telah memberikan syafaat. Walam yabqa illa arhamar rahimin. Dan tidak ada yang tersisa kecuali Allah yang Maha Pengasih dari Maha Pengasih. Dari semua yang pengasih, Allah Subhanahu wa taala. Artinya, syafaat malaikat, nabi dan orang-orang saleh tidak menyelamatkan semua orang. Masih banyak orang yang di neraka Allah Subhanahu wa taala, usatul muwahhidin. Para pelaku maksiat dari kalangan orang-orang yang mengesahkan Allah masih banyak di sono. Kemudian kata Nabi Muhammad, fayaqbidu qabdatan minan nar fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qattu. Akhirnya Allah mengambil satu ambilan, Allah menggenggam satu genggaman, Allah keluarkan dari neraka Allah satu kaum yang tidak pernah melakukan kebaikan satu kali pun. Allah selamatkan dari nerakanya. Di antara keterangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdul Al-Fauzan dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, orang-orang yang Allah selamatkan ini adalah usatul muwahhidin, para pelaku maksiat tapi mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka Allah azab, iya, tapi mereka bukan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasianya kenapa Allah selamatkan. Karena syafaat para nabi dan para malaikat, nabi dan orang-orang saleh tidak menyelamatkan semua orang. Allah yang keluarkan mereka, subhanallah. Ini keutamaan tauhid. Ini kenapa kita selalu bahas. Inti hidup ini adalah ini. Kita sangat dekat dengan kematian. Kalau kita mati dalam keadaan menyekutukan Allah, selesai. Tapi kita mati dalam keadaan mengesahkan Allah, surga menanti. Makanya nanti ulama sebutkan faedah dari Syekh Shalih Fauzan, begitu dekatnya surga dan neraka bagi siapapun di antara kita. Dekat sekali. Bagaimana dekatnya? Dengan kematian yang ada di depan dia dan kita tidak tahu kapan mati itu datang. Setelah meninggal, sudah surga atau neraka. Sekarang amal yang kita usahakan. Sekarang yakni betul-betul kita yakni beramal, khususnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kita bahas tadi subuh itu lebih detail. Kesempatan-kesempatan yang terkadang kita terlewatkan, Allah akan kasih tahu. Dulu kamu punya kesempatan, kasih tahu teman kamu. Dulu kamu punya kesempatan, nasihati teman kamu. Kenapa kamu gak nasihatin? Surah Al-Qiyamah, Ustaz Farhan, yauma yunabbaul insanu yauma idzin yauma yunabbaul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Yauma idzin yunabbaul insanu bima qaddama wa akhar. Surah apa itu? Di juz amma, Al-Qiyamah, Al-Qiyamah. Hari di mana semua manusia akan diberitakan pada mereka semua yang mereka telah persembahkan dan semua perkara yang mereka telah tinggalkan dulu. Ada kesempatan-kesempatan baik, ada kesempatan kita menasihati teman, menasihati istri, menasihati anak, beramal soleh, tapi kita lewatkan semua. Allah kasih tahu nih loh, kamu nih merugi, dulu kamu sempat lah. Semua Allah beberkan. Jangan sampai kemudian kita menyesal. Karena tentunya yang namanya penyesalan pasti di akhir. Di awal itu namanya pendaftaran. Oke, saya lanjutkan. Ya jangan bercanda, ini horor nih, horor. Oke. Kemudian kata beliau di sini, wa ma lahu nasirun indallah wala mu'in. Maka tidaklah dia memiliki penolong di sisi Allah dan tentunya mu'in. Ini satu mana dengan nasir. Mu'in, nasir sama, penolong. Di antaranya pemberi syafaat. Orang yang menyekutukan Allah, Allah pastikan dia neraka dan dia tidak akan mendapatkan penolong siapapun. Kenapa? Karena orang yang menyekutukan Allah tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan syafaat, bukan begitu? Syafaat itu Allah berikan izin kepada nabi kah, rasul kah, malaikat kah, kita kah misalnya, itu Allah kasih izin ke kitanya dan Allah meridhoi siapa yang kita akan berikan. Kalau kita akan berikan kepada orang yang tidak Allah ridhoi, enggak bakal. Dan orang yang menyekutukan Allah tidak akan Allah ridhoi. Makanya dia tidak bakal akan mendapatkan penolong, enggak akan. Karena Allah tidak akan ridhoi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu banyak sampai detik ini orang-orang yang masih menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala munkidhun yunkidhuhu mimma yantadhiruhu minal azab. Dan tidak ada seorang pun yang akan menyelamatkan dia ketika dia sedang menunggu azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menyelamatkan. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab.
Kemudian halaman 37, dan begini metode beliau ya, pertanyaan, jawaban, firman, sabda. Pertanyaan, jawaban, firman dan sabda. Makanya judulnya ambil akidahmu dari Alkitab dan As-Sunnah. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, dan ini potongan sabda sebenarnya, ulun akan sebutkan lebih lengkapnya nanti. Dan boleh memotong sabda Nabi Muhammad itu boleh selama maknanya tidak berubah, boleh. Yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu memotong sabda Nabi Muhammad yang panjang, dan berapa banyak para ulama memotong, tapi maknanya tidak lepas, boleh. Ada maksud tertentu, ada poin tertentu yang ingin disampaikan di potongan sabda Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau misalnya memotong sabda sampai kemudian membuat orang itu salah faham, atau bahkan mungkin menelurkan satu hukum yang menyimpang dari syariat Islam, maka ini enggak boleh. Ittakhadha Rasulullah khataman min hadid. Rasulullah SAW menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Rawahu Abu Dawud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parah seperti ini. Hadisnya belum selesai, ceritanya belum selesai. Dia potong boleh, tapi maknanya berubah. Dia cuma menceritakan Nabi Muhammad menggunakan cincin dari emas. Wah, nggak bisa. Terangkan bagaimana perkataan Abdullah bin Umar bin Khattab, baru selesai. Suatu ketika Nabi Muhammad naik mimbar dan mengatakan bahwasanya saya tidak rela anak saya Aisyah, saya tidak rela anak saya Fatimah dimadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hancur. Pemahaman yang ada di benak wanita, Nabi aja nggak suka anaknya dimadu. Kan begitu. Padahal hadisnya belum selesai. Motong yang kayak gitu yang nggak benar. Yang kayak gini benar. Dan itu perlu ilmu. Perlu ilmu. Kalau yang tadi itu penuh dengan hawa nafsu. Penuh dengan hawa nafsu, bukan ilmu. Karena dia pengguna emas. Yang kedua tadi karena dia praktisi anti poligami. Iya kan? Gitu. Pak Didit. Mantap, pertanyaannya poligami melulu beliau. Mantap Pak. Tanyakan aja, kita jawab. Walaupun dengan sedikit rasa takut. Oke. Saya lanjutkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa man laqiyallaha yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Barang siapa bertemu dengan Allah sementara ia menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis secara lengkap udah ingin sampaikan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal man laqiyallaha wa huwa la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Dari Imam Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man laqiyallahu wa huwa la yusyriku bihi syai'an." Barang siapa yang berjumpa dengan Allah. Perhatikan, berjumpa di sini diartikan oleh para ulama, di antaranya Syekh Shalih Fauzan, man mata, barang siapa yang meninggal. Barang siapa yang meninggal dan dia tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun, masuk surga. Karena intinya ketika orang itu meninggal, bukan kemudian ketika orang itu bertemu. Di satu sisi bahwasanya ini dalil semua kita akan dibangkitkan. Di sisi lain ketentuan dekatnya surga dan neraka itu ketika kita meninggal. Yang meninggal tidak menyekutukan Allah, surga. Dan barang siapa yang meninggal mati dan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, dakhalan nar, masuk neraka. Betul-betul diterjemahkan oleh beliau. Man laqiyallah, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, man mata, barang siapa yang meninggal. Mati dalam keadaan tauhid, surga. Mati dalam keadaan menyekutukan Allah, neraka. Begitu simpel. Dan ini tujuan hidup. Dan ini kenapa selalu kita ulang. Dan ini salah satu tips bagaimana cara kita mengesahkan Allah, tahu tujuan hidup, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kajiannya tauhid tarus ya.
Kajiannya akidah tarus. Ulun di pesantren tahun 90-an sampai sekarang Ustaz Yazid itu bahas tauhid. Berapa puluh tahun itu? Ketahuan banget saya tua banget ya. 90. Ya segitulah. Subhanallah. Enggak berubah dakwah beliau. Dari dulu ulun di pesantren. Ulun lulus tahun 96. Sejak itu ulun tahu, bahkan sebelumnya beliau sudah berdakwah. Katakanlah kala itu beliau masih umur selawi atau 30. Ulun baru lulus SD. Sejak itu sampai sekarang Ustaz Yazid yang kita tahu semuanya, ceramahnya tauhid. Karena selalu harus ada yang mengingatkan kaum muslimin akan pentingnya ini. Kenapa? Kematian begitu dekat. Dan na'udzubillah kalau misalnya kita meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan syaitan, di antara gangguan syaitan, di antara target jangka pendek iblis dan syaitan mengganggu kita ketika hidup, bahkan sampai mengganggu fisik kita kapan? Ketika sakaratul maut. Sampai Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, yakni aku berlindung kepadamu, yakni ketika sakaratul maut. Berlindung kepada Allah. Imam Ahmad itu pernah sakit keras. Dan kala itu beliau didatangi bapak dan ibunya. Bapak ibunya sudah meninggal lama. Bukti bahwasanya iblis dan syaitan tidak tahu kapan orang itu akan meninggal. Dia nggak tahu juga malaikat datangnya kapan. Dia tahu, wah nih ya Ahmad lagi sakit keras nih. Yuk kita rayu yuk. Dirayu untuk berpaling dari akidah Islam. Kenapa beliau bercerita? Karena beliau habis itu sembuh. Beliau sembuh. Beliau menceritakan. Imam Ahmad bin Hanbal. Bahwasanya beliau digoda untuk menyekutukan Allah sekali berulama, godaannya tetap syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin kita berpikir Imam Ahmad itu sendalnya doang dibawakan sama murid-muridnya ke orang yang kesurupan, keluarga ente. Saya kalau nggak keluar saya pukul pakai sendalnya Imam Ahmad. Keluar jinnya. Jinnya takut sama sendalnya doang. Tapi tentunya yang datang menggoda itu levelnya tinggi, nggak sembarangan yang datang sampai berani mendatangi Muhammad dengan merayu, yakni menyerupai sosok bapak dan ibunya. Subhanallah. Nabi Muhammad sampai berlindung dari perkara yang begini. Karena mereka akan mengganggu kita, selain fisik, psikis mereka akan ganggu. Jin dan syaitan itu. Bahkan yang paling dahsyat ketika sekarat, ketika mau meninggal, mereka akan datang menggoda. Makanya yakni di khutbatul hajah, ayat yang sering kita sampaikan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah pernah sekali-kali kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wa man laqiya Allah, belum akan baca keterangan dari Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Barang siapa yang berjumpa atau bertemu dengan Allah, maksudnya meninggal, wa huwa la yusyriku bihi syai'an, dan dia tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun, dakhalal jannah, masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an, dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah, maksudnya mati, ya nantinya akan dibangkitkan sama Allah, dan kemudian tentunya yakni akan ditentukan surga dan neraka. Barang siapa yang menjumpai Allah mati, dan dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalan nar, masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Keterangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'na al-ijmali lil hadis, Bahtiar yang bawa buku, al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna secara global untuk hadis ini. Buku ini sebenarnya bisa ulun fotokopi dalam bentuk yang lebih kecil, tapi ini selain kesalahan Bahtiar, ini Bahtiar fotokopi jadi gede banget. Tapi totonya ada faedah yang lain. Jadi sangar bukunya. Wah, kitabnya gede katanya. Iya gede, salah fotokopi, Pak. Tapi kan sangar. Merah lagi. Wah, warna gue banget. Oke. Kita lanjutkan. Makna secara global untuk hadis ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna anna man mata 'ala at-tauhid fadukhuluhu al-jannah maqtu'un bihi. Fa in kana sahiba kabiratin wa mata musirran 'alayha fa huwa tahta masyiatillah. Fa in 'afa Allahu 'anhu dakhalaha awwalan
wa illa udziba finnar thumma ukhrija minha wa udkhilal jannah. Kata Syekh Shalih Fauzan bin Abdul Fauzan menerangkan hadis, barang siapa yang mati dan dia tidak menyekutukan Allah masuk surga, dan barang siapa yang mati kemudian menyekutukan Allah masuk neraka. Kata beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita, karena Nabi Muhammad al-mukhbir, karena Nabi Muhammad itu pembawa berita. Di buku tauhid, di buku hadis mesti keterangan itu seperti ini. Nabi Muhammad telah mengkhabarkan kepada kita karena beliau membawa berita. Wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus yakin dan kita harus percaya. Masuk akal atau tidak sabda Nabi Muhammad itu harus percaya. Dan sebenarnya bukan tidak masuk akal, kadang kita belum sampai untuk memahaminya dari keterangan para ulama. Berkata Imam Ibnu Khuzaimah, jika kalian mendapatkan ayat, jika kalian mendapatkan hadis yang secara zahir ada ta'arud, yang secara zahir ada pertentangan, ada paradoksi, berbeda ayat ini dan ayat ini, kok sepertinya ada pertentangan, bawa kepada saya akan terangkan bagaimana cara memahaminya. Karena perlu cara memahami doang. Karena semuanya firman Allah. Sabda Nabi Muhammad firman Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah akan bertentangan. Dan kalau sudah berkaitan dengan firman dan sabda, Islam itu mudah. Dan semuanya harusnya mudah untuk dipahami. Ada orang yang kemudian belajar Islam, kemudian dia belajar, pertama kali belajar tasawuf, pusing dia. Kenapa? Enggak seperti itu jelimetnya Islam. Susah memahami kalau ini Tuhan. Gimana? Gelas ini. Bagaimana kemudian kita bisa memahami? Ini penjelmaan Tuhan. Gak bisa kita kok susah sekali ya. Susah. Makanya kata Imam Syafi'i, yang belajar tasawuf di pagi hari, siang hari mesti sudah jadi orang dungu. Tahu dungu kan? Pasha nama vokalisnya itu. Itu ungu ya. Oh, sorry, saya salah. Oke. Kita lanjutkan. Ini loh warnanya dungu nih. Ungu juga. Enggak ada plesetan lain. Saya lanjutkan. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita bahwasanya barang siapa yang meninggal di atas tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam semua perkara, uluhiyah, rububiyah, dia hanya meyakini Allah Subhanahu wa taala sang semuanya. Fadkhuluhul jannah maqtu'un bihi, maka masuknya dia ke surga Allah Subhanahu wa taala maqtu'un bihi, tetap, pasti. Sudah dipastikan. Orang yang mati dan tidak menyekutukan Allah, mati di atas tauhid. Nabi Muhammad yang memberitakan. Fa in kana sahiba kabiratin, maka jika seseorang itu adalah pelaku dosa besar, wa mata musirran 'alaiha, dan meninggal tetap dengan dosa besarnya. Bukan syirik ya. Dia meninggal tetap dengan dosa besarnya. Karena tidak bisa kemudian seseorang, saya tobat bulan depan deh, enggak bisa, besok mungkin mati. Saya tobat ya, tahun depan deh, enggak bisa, mungkin bulan depan Anda mati. Masih dengan maksiatnya, masih dengan semua kemaksiatan yang dia lakukan selama ini. Maka apabila seseorang itu pelaku dosa besar dan meninggal tetap di atas dosa besarnya, mencurinya, membunuhnya, makan uang haramnya dan lain sebagainya, fahuwa tahta masyiatillah, maka orang-orang seperti ini hukumnya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu? Fa in 'afallahu anhu dakhalaha awwalan wa illa 'udziba finnar thumma ukhrija minha wa udkhilal jannah. Jika Allah mengampuni dosa-dosanya, karena Allah Maha Pengampun, Allah akan masukkan dia ke surga. Jika tidak, Allah akan azab dia lebih dulu di neraka Allah, kemudian dikeluarkan dari neraka Allah dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad SAW, yakhruju minan nar, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqala habatin min iman. Disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad yang lain, mithqala habatin min khardalin min khair, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, akan keluar dari neraka Allah, maksudnya dikeluarkan
oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, para petugas untuk mengeluarkan. Akan keluar dari neraka Allah barang siapa yang di dalam hatinya sedikit saja, sebulir debu saja keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan selamat. Akan Allah selamatkan. Ini keutamaan tauhid. Ini pentingnya tauhid yang sangat kita sayangkan di Kalimantan Selatan ini. Disebutkan oleh Ustadz Abdullah Zain, yakni mohon maaf, di Jawa itu 1000 lebih kuburan yang disembah di Jawa itu. Beliau itu waktu sebelum menulis apa sih istilah disertasi ya, riset untuk sebuah disertasi ya. Dessert itu biasanya makanan penutup loh, harusnya enak, kenapa kok susah? Sebelum beliau menulis itu, beliau dapat izin untuk pulang ke Indonesia untuk riset. Dan beliau meriset keliling Indonesia. Dan beliau mengatakan bahwasanya di Jawa saja 1000 lebih. Di Jawa saja 1000 lebih kuburan yang disembah, na'udzubillah. Ngeri. Nah, di luar Jawa ya mungkin kurang lebih juga banyak. Terlalu banyak orang yang menyimpang seperti ini. Memohon, meminta kepada orang yang sudah mati. Memohon, meminta, siapapun orang itu terserah. Siapapun orang itu tidak pernah akan lebih afdal dibandingkan Nabi Muhammad. Siapapun orang yang mati itu tidak pernah akan lebih afdal dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimintai. Na'udzubillah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu hidup pun belum tentu bisa bantu. Nah, cara mikirnya begitu. Orang itu hidup pun belum tentu bisa bantu kita, apalagi dia sudah meninggal. Ulun ajak kalian pakai akal sekarang. Simple. Subhanallah. Yang jadi masalah adalah yang meninggal itu lebih afdol dibandingkan Nabi Muhammad. Nah, lalu ulun kira kau pandir lagi dah. Ini lebih hard dari Nabi ya. Nah, sudah ya. Assalamualaikum ya. Kadosa lagi kita berpandiran. Nah, dia lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Patokan kita yang tertinggi kalah sama guru dia. Patokan kita yang tertinggi kalah sama ustadz dia. Oh, ini walaupun mati, ini lebih afdal daripada Nabi Muhammad. Waduh, susah. Oke. Ada faedah dari ayat yang lain, ma'ruf, sering kita bacakan ayat ini. Halaman 42. Yang pegang buku cuman Bahtiar. Silakan. Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48 dan 116 yang menerangkan tadi pelaku dosa besar yang meninggal masih dengan dosa besarnya. Karena pasti tidak sempat bertaubat karena kematian datang kapanpun. 4 menit lagi ya, saya tahu, saya pakai Al-Fajr sekarang. Nanti juga bunyi sama kayak punya antum. Cuman budinya pasti lain. Antum cuma tilu-tutit kan? Oh, nanti dengerin nih. Sama. Oke. Disebutkan oleh beliau bab al-khauf minasyirik. Bab takut dari terjerumus kepada kesyirikan. Belum menyebutkan ayat Allah yang ini. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk disekutukan dengannya. Artinya Allah tidak mengampuni orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa ma duna dzalik, yang di bawah syirik. Apapun itu dosanya, levelnya masih di bawah syirik, Allah akan ampuni liman yasha, untuk orang-orang yang Allah kehendaki. Untuk orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi jangan pernah merasa aman dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Paling juga nanti diampuni Allah. Enggak bisa. Allah akan ampuni orang-orang yang Allah kehendaki saja. Bisa jadi mungkin orang yang masih malu ketika melakukan kemaksiatan. Orang yang masih menyembunyikan kemaksiatan. Allah masih tutupi aibnya bahkan mungkin di dunia. Beda dengan orang yang terang-terangan dengan dosanya. Bangga dengan dosanya. Subhanallah. Jangan merasa aman kemudian enggak apa-apalah mati di atas kemaksiatan, yang penting saya mengesahkan Allah. Allah pasti selamatkan saya. Kata siapa? Lima yasha, perhatikan, untuk orang-orang yang Allah kehendaki.
Mengerikan azab Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, "An-narul ladzi tuqidunahu juz'un min 70 juz'an min nari jahannam." Api yang kalian nyalakan itu, api dunia. Matahari bagian dari dunia tidak? Matahari bagian dari dunia. Matahari itu 15.000 kali lipat panas api yang kita tahu sekarang. Dan itu cuma perkiraan doang. Api yang kalian nyalakan itu cuma satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan itu cuman istilah bersangatan Nabi Muhammad saja. Nabi Muhammad ingin menyampaikan sesuatu yang berlebihan saja, ingin lebay saja. Hakikatnya lebih dahsyat daripada 70. Tidak ada ringan-ringannya azab Allah Subhanahu wa taala. Azab yang paling ringan sudah diambil oleh Abu Talib. Azab yang paling ringan dia yang pegang. Kita dengarkan ceramah Ustaz Ahmad di sini bersama. Yaghli minha dimaghuh. Dia diletakkan di atas bara api yang mendidih otaknya. Itu yang paling ringan. Itu yang diterima oleh Abu Talib. Yang lainnya enggak, berat. Apalagi orang-orang munafikin. Apalagi orang-orang munafikin, kemunafikan yang khalis, kemunafikan yang besar. Betul-betul memperlihatkan Islam, isinya kafir sebenarnya. Itu fid darkil asfal. Di keraknya neraka Jahannam, na'udzubillah. Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi." La yaghfiru ay yushraka bihi ay la ya'fu an 'abdin laqiyahu wa huwa ya'budu ghairu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk disekutukan dengannya. Bunyi kan punya saya, punya antum belum bunyi. Berarti udah Isa nih. Lanjut atau tidak? Adzan dulu ya. Nanti antara adzan dan qomat ulun akan lanjutkan faedah sedikit ini baru kita tutup salat. Masuk, udah masuk? Belum? Wah, Al-Fajr saya kecepatan. Oke, kita lanjutkan. Aduh. Jangan-jangan KW ini. Original kok. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk disekutukan dengannya. Artinya, la ya'fu, Allah tidak memaafkan an abdin dari seorang hamba laqiyahu yang berjumpa atau menjumpai Allah Subhanahu wa taala wa huwa ya'budu ghairah. Dia menjumpai Allah dan dia dalam keadaan menyembah yang lainnya. Bisa menyembah harta, bisa menyembah makhluk yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah syirik atau di bawah itu. Artinya yaghfiru ma duna syirki minadz-dzunub. Artinya Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, selain syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lima yasha, bagi siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Artinya liman yasha'ul maghfirata lahu min ibadi hasba fadlihi wa hikmatihi. Artinya bagi siapapun yang Allah kehendaki mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di kalangan hambanya. Dan itu tergantung keutamaan Allah, tergantung hikmah Allah, tergantung kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah kemudian kita merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menyebutkan beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang tadi dan juga yang ini, kita break dulu. Silakan Adam.